Oke, berjumpa lagi dengan saya Fran Bernard di dalam Warta Bicara. Hari ini saya bersama seorang tamu saya yang sangat luar biasa pastinya teman-teman, yaitu ada Abang Hasan Busairi, seorang Ketua Komisi C DPRD Kota Palangkaraya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat deh. Apa kabar? Saya juga baik Bang. Oh, iya. Ya Bang, kira-kira kalau hari-hari ini kesibukannya apa aja Bang? Yang selain di DPRD dan selain di DPRD di PMI juga ya Iya, Bang? di PMI. Kalau selain di Ya. DPRD dan di PMI apa aja Bang kesibukannya Bang? Saya memang untuk saat ini ya selain kita membagi tugas kita di DPR, saya juga aktif di beberapa organisasi yang ada Baik. di Palangkaraya termasuk di provinsi. Saya juga sebagai anggota ICMI Provinsi Kalimantan Tengah yang beberapa hampir setahun yang lalu sudah kami dilantik dan masih berjalan. Terus yang kedua, saya juga aktif di PMI, PMI, ya. Kota Palangkaraya. Setelah menjabat sebagai sekretaris PMI Kota Palangkaraya sekaligus kepala markas. Oh, kepala Masuk markas. di sini juga Iya. kantor kami di sini. Selain di DPR juga di sini. Kalau di PMI kan kita terlihat masalah kegiatan kemanusiaan, Betul. bantu masyarakat ketika ada Betul, bencana, termasuk ada donor darah, banyak yang bisa kita lakukan di PMI di sini. Baik, kalau selain kegiatan organisasi dan pekerjaan kantor, ada kira-kira hobinya Bang yang biasa dikerjain apa ya Bang ya? Kayaknya sibuk banget organisasinya ini itu. Iya, memang saya kan ikut di organisasi itu dari sejak saya SMP. SMP. Saya dulu pernah jadi ketua OSIS, SMA aktif di Pramuka, kuliah aktif di Senat juga. Jadi ya sampai sekarang masih terbawa. Jadi kalau misalnya menjalankan aktivitas dalam berbagai hal itu yang dengan waktu yang bersama, mungkin kami sudah terbiasa dari sejak dulu ya. Nah sekarang pun juga sama, tapi ya hobi juga, namanya hobi kan tidak bisa hilang. Karena itu namanya salah satu bagian dari kita yang menyenangkan sesuatu. Salah satunya ya saya juga sekarang ya boleh dibilang aktif lah dalam olahraga, tapi olahraga kecil biasa, bersepeda, ikut rame-rame setiap minggu. Tapi saya usahakan tidak hanya di hari Minggu, tapi setiap ada waktu saya usahakan untuk bisa berolahraga sedikit, jogging juga, iya gitu. Kalau masih muda dulu saya pernah main basket segala macam. Oke, Bang, gini nih Bang, soal Komisi C. Kan ada banyak teman-teman kita nih mungkin yang nggak ngerti apa sih peran dan fungsi dari Komisi C sendiri di DPRD. Bisa jelaskan sedikit nggak? Ya. Jadi kami di DPR itu kan ada alat kelengkapan DPR. Salah satu adalah komisi. Di DPRD Kota Palangkaraya itu berjumlah 30 anggota termasuk unsur pimpinan 3 orang dan 27 itu masuk di komisi-komisi. Ada komisi C, ada komisi A, atau komisi B, komisi C. Komisi A itu terkait dengan bidang pemerintahan dan keuangan. Itu banyak juga mitra-mitranya. Komisi B terkait dengan pembangunan ekonomi. Komisi C terkait dengan kesejahteraan rakyat, KESRA. Nah, KESRA ini kami bermitra dengan ada 8 dinas yang ada di Kota Palangkaraya. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, terus Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemadam Kebakaran, terus Dinas BPBD, terus Dinas Pariwisata. Nah, itu masuk di kami. Nah, terkait dengan tupoksi, kami ini ya karena sudah dibagi sesuai dengan AKD-nya masing-masing bahwa kita ini memang terkonsentrasi kepada bagaimana kita memberikan perhatian kepada kesejahteraan dari masyarakat kita. Makanya kenapa ada pendidikan di situ, kenapa ada kesehatan di situ. Ya kita menyoroti bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah terkait meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Palangkaraya. Kedua, dengan dinas kesehatan, bagaimana upaya dari dinas terkait untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya. Kita berharap itu semua jadi kualitas kehidupan manusia itu memang ada di kita sebagai mitra dari SOPD-SOPD tersebut. Makanya kenapa kita dibilang bahwa Komisi C itu adalah bidangnya di kesehatan rakyat. Belum lagi nanti terkait masalah anak terlantar, masalah-masalah kehidupan sosial masyarakat itu memang masuk di kita di Komisi C semua ya. Di situ larinya. Baik Pak. Gini Pak, terkait pengendalian penduduk. Nah, apakah itu
menjadi masalah yang lumayan marak nggak kalau di Palangkaraya pengendalian penduduk, Bang? Kalau masalah pengendalian penduduk, memang kan dari dulu, dari awal sudah dicanangkan, dari sebelum reformasi itu kan ada kita kenal istilah keluarga berencana. Betul. Cukup 2 anak. Tapi sekarang mungkin sudah, ya boleh dibilang, doktrin seperti itu sebagian masyarakat masih mengalami. Contoh, teman-teman saya juga cukup 2 anak. Walaupun tidak direncanakan harus 2 anak, tapi ada juga yang lebih. Nah, terkait masalah penduduk kita di Kota Palangkaraya ini, ya boleh dibilang masih cukup standar sih ya, masih standar. Boleh dibilang ada yang 2 anak, ada yang 3 anak, tapi jarang yang punya anak banyak. Ya sampai kalau dulu, mohon maaf, mungkin satu keluarga bisa 8 anak, 9 anak. Tapi kalau sekarang sudah memang dengan peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kemampuan bagaimana mengelola masa depan daripada keluarga itu kan memang orang tua sudah punya rencana. Betul. Nah, anak banyak. Memang ada sih pepatah bilang banyak anak banyak rezeki. Tapi kan tidak semudah itu yang bisa kita lakukan. Paling tidak kalau kita punya anak ini perencanaannya gimana? Pendidikannya bagaimana? Biayanya bagaimana? Nah, dengan terkait dengan itu ya masyarakat saya lihat sudah bisa berpikir dan punya pola pikir bahwa kita anak cukup mungkin 2 atau 3. Tapi bagaimana dengan 2 dan 3 itu bisa memberikan kualitas terbaik terhadap masa depannya si anak. Tidak hanya bisa melahirkan, sudah lepas sendiri ya. Kalau bisa tidaklah seperti itu. Ini salah satu tujuan kita ke sana untuk di kesehatan anak ya. Tapi kan terkait pengendalian penduduk. Kan Palangkaraya ini kepadatan penduduknya masih tidak terlalu padat nih, Bang. Bukankah sebenarnya kalau lebih banyak anak lebih baik ya, biar lebih padat aja Palangkaraya, biar lebih rame. Gimana tuh, Bang? Kalau ada statement seperti itu? Jadi gini, kembali lagi saya bilang tadi, kan terkait masalah bagaimana keluarga memberikan pengelolaan terkait dengan masa depan anak. Baik. Satu, tidak hanya kita bisa mampu memproduksi anak, mohon maaf ya, ini bahasa tanda petik lah, kita bisa mungkin ada di satu sisi juga ada keluarga yang merasa terpuaskan, kalau anak kita sedikit, nggak enak lah nanti sepi segala macam. Tapi sekarang saya melihat bahwa sebagian besar dan umum di masyarakat Palangkaraya itu seperti tadi saya bilang, karena dari pendidikan sudah terpenuhi. Betul. Terus bagaimana mengelola kehidupan yang akan datang. Dengan adanya anak, itu kan otomatis orang tua itu punya tanggung jawab dan punya beban. Baik. Tidak hanya bisa kita melahirkan, tapi juga punya tanggung jawab bagaimana kita nanti anak-anak kita ini punya masa depan yang baik. Baik. Bagaimana kita menuju masa depan yang baik, otomatis pertama yang harus disiapkan adalah masalah pendidikan. Baik. Yang kedua, masalah mental si anak, termasuk kesehatan. Kalau ini sudah bisa dipenuhi, kita sudah menuju track yang bagus untuk bagaimana menyiapkan anak-anak kita supaya bisa meraih masa depannya dengan baik. Nah, dengan pertanyaan tadi, bagaimana di Palangkaraya dengan luas hampir 2.750 km persegi, termasuk kota ketiga kalau tidak salah terbesar di Indonesia. Kalau status kota itu penduduk kita masih sekitar 300.000, hampir sudah 300.000. Nah, ini kembali ke kita. Ini kan perlahan kita lihat untuk saat ini ya, Palangkaraya itu kalau misalnya kalau kita mau jujur, itu memang dari berdasarkan Dukcapil. Dukcapil penduduk kita hampir sudah 300.000. Tapi banyak warga-warga pendatang yang datang ke Palangkaraya termasuk dengan keluarganya. Sebagai contoh, saya sering bertemu dengan orang. Ketika saya tanya, termasuk pedagang kaki lima, kadang-kadang ketemu di jalan, saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari luar Palangkaraya. Sudah lama tinggal di Palangkaraya, sudah 5-6 tahun, Pak. KTP-nya di mana? Saya masih di Jawa atau masih di luar. Nah, kalau kita hitung, sebenarnya bisa jadi tidak hanya 300.000 kita punya Palangkaraya. Banyak, Pak, sebenarnya. Cuman sekarang masalahnya yang terdata di pengendalian penduduk itu kan orang yang ber-KTP Palangkaraya. Iya, betul. Tapi masih banyak orang yang sudah lama tinggal di Palangkaraya belum pindah dan mengatasnamakan KTP. Yang menjadi kekurangannya apa? Pada saat nanti, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi apa-apa, misalnya sakit atau segala macam. Oke, di satu sisi kalau misalnya dia tiap secara materi, kalau mereka tidak mampu, orang pendatang. Nah, sementara kita di BPJS, itu kan syaratnya harus UHC, program pemerintah Kota Palangkaraya itu bisa meng-cover kesehatan masyarakat ketika dia bisa menunjukkan KTP Palangkaraya. Itu ditanggung semua oleh pemerintah. Pemerintah, Bu? Iya, sekarang sudah berlaku dari sejak
tahun kemarin sudah diundang-undangkan itu. Jadi semua masyarakat di Kota Palangkaraya, baik orang dia berada maupun orang tidak berada, ketika dia bisa menunjukkan KTP Kota Palangkaraya, itu wajib hukumnya untuk dilayani terkait masalah pelayanan kesehatan. Kalau dulu sebelum ada UHC, orang yang bisa menggunakan BPJS pertama dia harus mandiri. Betul. Ada PBI, pemberi bantuan iuran, itu orang yang tidak mampu. Tapi kalau sekarang tidak bisa dibeda-bedakan. Selagi dia bisa menunjukkan KTP Kota Palangkaraya, bisa dilayani. Nah, bagaimana nasib orang-orang yang KTP-nya bukan Palangkaraya? Bukan Palangkaraya. Sementara dia sudah lama tinggal di sini. Betul. Karena dia tidak bisa menunjukkan KTP itu, kita sulit membantu. Makanya saya himbau kepada orang-orang tersebut, kepada RT juga. Kalau ada warga kita yang sudah lama tinggal di Palangkaraya, apalagi sudah lebih dari 1 tahun 2 tahun, silakan. Karena kan mereka juga mencari hidup di sini. Betul. Tidak usah lagi berpikir ke sana. Oke lah, sekali-sekali boleh pulang, kan tidak apa-apa. Betul. Supaya kita nanti bisa membantu kalau terjadi apa-apa. Sekali lagi ya, maaf, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kalau misalnya terjadi apa-apa, ini yang jadi susah. Begitu. Iya. Makanya saya himbau kepada saudara-saudara kita yang kebetulan luar dari Palangkaraya yang sudah lama berdomisili di sini dan masih KTP di luar, silakan diatur, silakan dilaporkan kepada Dukcapil supaya bisa menjadi penduduk Kota Palangkaraya dengan catatan sudah bisa menunjukkan KTP, tidak hanya fisiknya tapi secara legalitas juga perlu. Biar bisa karena apa? Karena itu tadi, kalau terjadi apa-apa kita tidak bisa bantu. Ya oke, secara kemanusiaan ada saja sih kebijakan, tapi kan ya secara aturan ya kita sih berharap saudara-saudara kita yang dari jauh itu ya sudah buatkan KTP di sini menjadi penduduk Palangkaraya. Itu lebih enak secara administrasinya. Begitu. Itu apakah orang-orang yang menerima bantuan UHC tadi ya Bang ya? Apakah mereka BPJS-nya per bulan berarti dibayari pemerintah atau itu sudah ditanggung pemerintah. Jadi gini. UHC itu program yang digulirkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya untuk mengcover semua kebutuhan kesehatan masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya. Sekali lagi, semua masyarakat selagi dia bisa menunjukkan KTP Kota Palangkaraya. Makanya saya bilang, kenapa semua? Jadi kalau namanya semua, tidak melihat dia orang tidak mampu. Orang berada pun juga tetap di-cover oleh UHC itu. Masuk BPJS kan? BPJS. Nah, tapi kalau UHC itu memang ada standarnya, masuk di kelas 3. Tapi harus dilayani selagi dia bisa menunjukkan KTP. Contoh deh, saya ini hampir boleh dibilang setiap hari ada orang minta tolong ke saya untuk diaktifkan BPJS-nya atau untuk mendapatkan BPJS. Betul. Masalahnya apa? Yaitu untuk mendapatkan UHC tadi ya. UHC tadi. Ini ada tadi pagi juga ada minta ke saya. Orangnya sudah masuk rumah sakit baru minta. Tapi sekarang kan pelayanan UHC ini saya juga cukup memberikan apresiasi kepada BPJS dengan adanya UHC dan kinerja yang diberikan kepada dalam rangka pelayanan kesehatan di Kota Palangkaraya. Kita cukup memberikan jika kita memberikan apresiasi. Contoh, masuk hari ini daftarnya sekarang cukup menunjukkan KTP sama KK saja ya. Tidak usah menggunakan surat keterangan tidak mampu. Lewat HP saja kita laporkan kepada kepada operator yang ada di kecamatan, kan dibagi-bagi nih. Kalau misalnya Pak Handut kan ada. Hari ini masuk, hari ini pun juga aktif. Termasuk tadi pagi saya ditelepon sama teman di Pak Handut Semberang, ada warga kita di sana itu yang masuk rumah sakit kebetulan tidak punya BPJS. Iya, betul. Saya tanya gimana? Ini mana kakak sama niknya sama KTP-nya dikirim? Saya langsung laporkan, hari itu juga langsung aktif. Nah, itulah keuntungannya dengan ada UHC. Kita juga diterima kasih lah kepada Pak Wali Kota terkait program UHC ini dan sangat membantu kepada masyarakat yang kebetulan memang ya kebetulan kalau ada ekonomi yang masih belum stabil juga sangat terbantu dengan adanya UHC. Program UHC ini UHC, ya, betul. Tidak semua kabupaten kota sudah melaksanakan UHC. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu saya ke ini juga ke Banjarmasin. Saya tanya di Banjarmasin ada nggak program UHC? Oh belum Pak, belum ada juga ya. Kita ke sana karena dananya besar. Tapi alhamdulillah Kota Palangkaraya sudah bisa berjalan dengan baik. Wah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Makanya kita harap dia juga sekalian mungkin dalam kesempatan ini jasa himbau kepada orang-orang yang sudah lama menetap dan tinggal di Kota Palangkaraya, sudah bekerja di Kota Palangkaraya yang kebetulan masih saat ini masih belum
pindah kependudukan ya. Betul. Dengan KTP masih di luar dari asal, ya kita himbau supaya ayo segera kalau memang niat kita memang mau tinggal di sini, mencari hidup di sini, ayo kita pindahkan KTP-nya menjadi KTP Kota Palangkaraya. Dengan satu catatan, secara administrasi nanti bisa kita bantu hal tersebut. Oh, luar biasa. Ya. Oh, jadi sudah bisa terima layanan UHC itu? Sudah berjalan. Nah, untuk kalau ada masyarakat yang ingin mendapatkan layanan UHC ini dan mereka sudah punya KTP Palangkaraya, jadi tinggal langsung datang ke BPJS ya, Pak? Tidak, sekarang tidak di BPJS, tapi diberikan zona-zona ya. Kalau misalnya Pahandut ya, difokuskan kepada Pahandut. Bagi warga yang berdomisili di Kecamatan Pahandut, kan ada kelurahan, itu nanti silakan mendaftarkan diri. Kalau dia belum punya BPJS, daftarkan, cukup membawa KTP dan KK, laporkan kepada kecamatan mau ikut BPJS. Pada saat itu juga langsung bisa diaktifkan. Sekarang kan tidak ada kartu kan BPJS itu. Betul. Cukup menunjukkan KTP nomor NIK aja, sudah nanti terdata. Karena kan semua online. Tapi bagaimana kalau ada masyarakat yang tidak berani mendaftarkan BPJS karena takut biaya bulanannya, mereka bayar biaya bulanan nggak sanggup. Nah, gimana nih, Pak? Ini boleh dibilang ini kan kasus lama nih. Iya, betul. Kasus lama. Saya berharap dengan saya juga sering sampaikan pada saat reses, ketemu dengan masyarakat. Kita juga dalam beberapa saat yang lalu kita sudah mulai mensosialisasikan perda terkait UHC. Sudah kami sampaikan kepada warga, jangan takut lagi dan jangan berpikir lagi kita membayar iuran BPJS. Sudah di cover oleh pemerintah sudah UHC. Makanya UHC itu syaratnya kita data terakhir yang disampaikan BPJS bahwa penduduk Palangkaraya yang sudah tercover di UHC itu sekitar 98,8%, hampir 1% sudah itu. Berarti sudah tidak perlu bayar bulanan BPJS lagi sudah tidak ada, karena memang sudah ditanggung pemerintah. Bagi masyarakat yang sudah memang ikut BPJS secara mandiri, ya silakan diteruskan. Itu kan karena di UHC itu di cover khusus untuk golongan yang membutuhkan ya, Pak? Bukan khusus golongan, tapi dia masuk ke kategori golongan 3 kalau tidak salah ya. Kan di BPJS ada golongan 1, ada yang VIP, ada golongan 3 itu. Tapi masyarakat yang punya berkelebihan ekonomi mungkin agak risih kalau misalnya di kelas 3, Ya, kalau ini kan dia mandiri, bisa jadi di kelas 2 atau di kelas 1 silahkan. Tapi yang jelas pemerintah sudah memberikan program terkait pelayanan kesehatan masyarakat itu sudah ada sistem UHC. Baik. Tapi kalau misalnya ada masyarakat ini dulu pernah gabung BPJS dan sudah lama nunggak dan tidak terbayar, karena tidak sanggup membayar nih. Ingin bergabung ke program UHC itu kayak gimana ya, Pak? Tetap bisa ditanggung. Tetap bisa ditanggung. Tapi tunggakannya seperti apa? Nah, jadi gini, saya kemarin waktu ada rapat kerja dengan teman-teman di BPJS, kita undang semua termasuk dinas kesehatan, ada dari sekda segala macam. Kita ini memang masyarakat masih terhutang sekitar hampir sekitar 30 NM kalau di dasar keseluruhan ya. Baik. Masyarakat yang mengikuti BPJS secara mandiri. Baik. Nah, sampai sekarang karena kemarin Covid 2020 sampai sekarang kan ekonomi masyarakat terganggu. Betul. Nah, itu banyak warga kita makanya terhutang, kalau tidak salah itu datanya sekitar hampir 30 miliar utang masyarakat kepada BPJS yang tidak mampu membayar. Tapi dengan adanya UHC, orang yang tadinya tidak mampu membayar ketika dia sakit, ketika dia sakit wajib dilayani, tapi dia di kelas 3. Masalah utang memang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tetap harus dibayar. Baik. Ya berapa nanti mampunya silahkan dibayar. Ini menjadi pikiran kami di Komisi C dan teman-teman di PR. Bagaimana kira-kira jalan keluar terkait utang masyarakat yang masih belum terbayarkan kepada BPJS. Mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan, saya juga kemarin sudah terima surat dari BPJS itu untuk ada rapat dengar pendapat terkait itu. Nanti coba kita carikan jalan keluar. Mungkin lewat CSR atau bagaimana. Tapi jelas utang masyarakat sampai sekarang itu memang sampai sekarang karena belum ada aturan ya, belum ada kesepakatan apa-apa, memang jadi catatan tetap harus dibayar ya. Tapi pelayanan terkait masyarakat yang memang menunggak itu tetap dilayani ketika dia
sakit. Oh, Jadi oke. pikiran kita nanti ke depan bagaimana cara kita menyelesaikan. Iya. Saya berharap Iya. atas nama mewakili masyarakat ya, Aha. harusnya cari jalan keluar. Iya, betul. Cari jalan keluar gimana? Sekarang kan masalahnya ekonomi masyarakat kita kan ya walaupun misalnya sudah mulai beranjak ya, Aha. tapi kan masih tidak bagus-bagus amat sebelum Covid. Nah, ini bagaimana caranya kita lagi berpikir keras mengurangi beban Aha. daripada utang. Namanya Iya. utang tetap utang kan? Betul. Nah, caranya bagaimana mengurangi utang masyarakat kepada BPJS. Betul. Entah lewat jangan lewat BPPD kah atau lewat CSR kah, nanti kita cari. Oh, Ini yang menjadi baik. pemikiran kita Baik, supaya baik. bisa mengurangi beban dari Iya, masyarakat. karena saya kenal ada beberapa orang yang memang nunggak BPJS-nya karena nggak sanggup bayar. Ya betul, banyak. Dan mereka mau banyak. mengurusi UHC dan segala macam nggak berani gara-gara tunggakan tadi. Itulah makanya kita ini kasihan juga kepada masyarakat. Makanya kenapa UHC itu kan sudah setahun yang lalu, Iya. sudah diperlukan dan sudah diundang-undangkan. Betul. Sudah peraturan daerahnya sudah ada. Nah, kami ini sekarang memang ada waktu-waktu tertentu yang dari dinas, termasuk dari dinas pengendalian penduduk, kita diberikan agenda untuk mensosialisasikan Baik. terkait perda UHC supaya masyarakat tahu. Iya. Jadi kewajiban masyarakat itu apa, hak masyarakat itu apa terkait Iya. UHC. Itu sudah kami sosialisasikan. Meskipun untuk saat ini mungkin belum secara keseluruhan, tapi ada sebagian masyarakat sudah kita sampaikan. UHC yang dijalankan pemerintah Kota Palangkaraya seperti ini sudah kita sampaikan. Iya. Dan ada sebagian masyarakat sudah Iya. paham itu. Ya, ini program. Tapi memang ada juga masyarakat yang belum tahu, seperti salah satunya tadi, Iya. karena dia menunggak nggak berani. Makanya nggak berani. Sebenarnya program ini keren banget sebenarnya. Iya, harusnya memang Bagus. sudah tercover di situ. Baik, tercover baik. di situ. Nah, dari kesehatan, saya mau tanya soal pendidikan lagi nih, Bang. Nah, gimana kalau untuk pendidikan di Kota Palangkaraya sendiri? Kita di Palangkaraya boleh dibilang sebagai pusat pendidikan di Kalimantan Tengah. Betul. Karena Kota Palangkaraya termasuk ibu kotanya Kalimantan Tengah. Betul. Universitas negeri di sini, universitas juga banyak di sini. Iya. Khusus wewenang kota sesuai dengan peraturan menteri kan, bahwa yang menjadi pengelolaan pemerintah kabupaten kota adalah hanya dari PAUD sampai tingkat SMP, ya? SMP. Nah, khusus di Kota Palangkaraya, kita lihat pemerintah juga lewat dinas pendidikan mencoba untuk mengikuti program-program yang sudah di launching oleh Kementerian Kementerian Pendidikan, termasuk adanya sekolah penggerak, Baik. ada Merdeka Belajar. Betul. Itu sudah dijalankan dengan baik. Kalau tidak salah, sesuai dengan data yang kami terima, bahwa di Kota Palangkaraya itu ada sekitar 18 sudah sekolah penggerak yang sudah Sekolah masuk penggerak, ya? kategori sekolah penggerak. Baik. Itu sekolah penggerak itu tidak hanya sekolah negeri, Baik. tapi banyak swasta menjadi sekolah penggerak. Nah, ini memang itu program nasional, program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan kepada Dinas Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang Baik. selama ini dianggap masih agak kita tertinggal. Nah, dengan adanya sekolah penggerak ini memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita lewat guru-guru penggerak dengan program-program seperti itu. Baik. Jadi lebih ini ya, lebih menunjukkan bakat kepada anak-anak didik kita. Kira-kira anak ini bakatnya di mana? Itu Baik. kan didorong untuk ke situ. Baik. Jadi belajar di sekolah penggerak itu tidak hanya belajar di dalam kelas, Baik. tapi juga berinteraksi di luar Oh. kelas. Itu bagus, saya pikir Oke. bagus. Ya, jadi untuk lebih bisa, artinya anak-anak ini tidak hanya belajar ansih, Baik. tidak hanya belajar menulis, menghitung, membaca dan segala macam, tapi juga dengan adanya sekolah penggerak dengan program-program itu juga akan memberikan paling tidak bisa memberikan dorongan adaptasi kepada lingkungan, karena juga ada di situ di sekolah Baik, penggerak Bang. itu digerakkan. Sebelum lanjut, kalau saya boleh tahu sekolah penggerak ini apa ya, Bang? Buat mungkin teman-teman yang awam masih belum ngerti apa ini sekolah penggerak, apa ya, Bang, kira-kira, Bang? Sekolah Jadi penggerak? sekolah penggerak itu kan ada di tingkat SD ya, Betul. Nah, ada di tingkat SMP, karena kita kota Baik. ada pun juga SMA, tapi kan itu wewenangnya daripada provinsi. Nah, sekolah penggerak itu adalah salah satu sekolah program pendidikan yang disampaikan kepada sekolah-sekolah tertentu. Baik. Kenapa saya bilang sekolah-sekolah tertentu? Karena tidak semua sekolah bisa dikategorikan sebagai sekolah penggerak. Kenapa, Bang? Ya, karena
sekolah penggerak itu kan ada spesifikasinya, tidak seperti dengan sekolah-sekolah biasa. Baik. Termasuk salah satunya adalah gurunya juga harus siap. Nah, gurunya memang harus ya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Guru sebagai guru penggerak harus kriteria seperti ini. Kalau tidak sesuai dengan kriteria itu tidak masuk. Nah, itu salah satu. Yang kedua, ada jangka waktunya, terutama kepada kepala sekolah. Kepala sekolah itu minimal dia bisa menjabat itu 4 tahun. Kalau sebelum itu, jadi nanti program sekolah penggerak itu tidak jalan. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan program dari sekolah penggerak itu seperti tadi, tidak asing belajar, tapi juga memang mendorong kepada siswa itu bisa beradaptif terhadap lingkungan. Karena programnya tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi juga belajar di luar. Bagaimana jika berinteraksi dengan masyarakat lingkungan? Bagaimana menumbuh kembangkan daripada kreativitas daripada anak-anak. Misalnya dibuatkan keterampilan apa misalnya. Misalnya bikin ini. Nanti hasil keterampilan gimana? Supaya ini ada hasil, sudah ada produk, tidak hanya produk tapi bagaimana dia juga bisa menjual produk itu supaya berhasil. Itulah salah satunya keuntungan daripada sekolah penggerak. Entrepreneurship berarti ya. Betul. Salah satunya. Satunya ya. Ya. Kan di sekolah penggerak itu ada yang meningkatkan literasi. Baik. Terus numerasi semua, tapi juga dikaitkan dengan bagaimana kemampuan daripada si anak, keinginan daripada si anak kan bisa terlihat dari situ. Kan tidak semua anak-anak ini sama. Kalau dulu sistem pembelajaran kita baca semua, nulis semua, atau misalnya berhitung semua. Tapi kan tidak semua anak itu punya kemampuan yang sama. Makanya dengan adanya sekolah penggerak itu sudah bisa kelihatan, bisa diseleksi. Oh, anak ini nanti cocoknya di mana. Nah, kalau kita dulu kan penjurusan waktu di SMA, kalau zaman saya di SMA kelihatan. Oh, yang mau sosial silakan, yang mau di fisika silakan. Tapi sekarang sudah mulai SD sudah diterapkan seperti itu. Jadi kelihatan bakatnya anak-anak ini mana nanti didorong. Berarti ini benar-benar mengubah banyak hal dari sistem yang lama. Ya. Untuk prakteknya kan saya rasa nggak gampang ya ini Bang. Gimana Bang? Iya, makanya itu kenapa ada guru-guru penggerak itu karena memang masuk kriteria. Kan tidak semua guru bisa jadi guru penggerak. Ketika dia sudah masuk guru penggerak otomatis kan ketika dia sudah masuk kriteria, dia sebagai guru penggerak, dia punya program. Karena salah satu persyaratan yang bisa menjadi guru penggerak kan ada anunya dulu, ada asesmennya. Kira-kira ini guru ini cocok nggak jadi guru penggerak? Nah, kalau misalnya dia sudah cocok, kan berarti otomatis dia sudah punya program apa yang harus dijalankan terkait dengan itu kepada anak-anak didik. Baik. Iya. Nah, kira-kira untuk prakteknya di Kota Palangkaraya ini soal sekolah penggerak sendiri seperti apa yang Abang lihat ya? Salah satu contoh yang sudah menjalankan sekolah penggerak, kebetulan anak saya juga sekolah di situ di SD Darussalam. SD Darussalam ya. Jadi belajar tidak hanya di kelas, tapi juga ada keluar. Ada waktu-waktu tentu yang mereka diberikan tugas kepada sama gurunya untuk melakukan keterampilan. Misalnya membuat kue atau membuat keterampilan itu. Nah, nanti dari keterampilan itu ada waktunya dia menjual produknya. Mendidik anak seperti itu untuk meningkatkan kreativitas. Kira-kira nanti anak ini cocok di mana? Misalnya yang memang cocok berjualan kan kelihatan di situ. Ya, salah satu contohnya seperti itu. Wah, ini bagus sekali sebenarnya programnya. Sekolah penggerak. Gitu. Tapi ini apakah ini bagian dari kurikulum Merdeka, Bang, sekolah penggerak ini? Atau kedua hal ini berbeda satu sama lain? Seperti apa, Bang? Antara sekolah penggerak dengan Merdeka Belajar itu kan satu kesatuan yang memang berkesinambungan satu sama lain. Nah, sekolah sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Nanti kurikulum Merdeka. Nah, itu berkesinambungan. Itu ada satu kesatuan yang memang ya cuma istilah aja kan sekarang sekolah penggerak. Tidak ada sekolahnya sekolah Merdeka. Sekolah penggerak. Jadi kurikulum yang dipakai tetap kurikulum Merdeka ya. Betul. Saya kira ini dua hal yang berbeda atau berkesinambungan satu sama lain pemahaman saya. Tapi dalam kurikulum Merdeka sendiri kan memang ada ada mengatakan tentang kreatif, tentang mereka mesti ikut organisasi di sekolah kan ya, kalau saya nggak salah ya. Benar nggak kira-kira itu Bang? Jadi yang namanya Merdeka Belajar ya, artinya kita diberikan keleluasaan untuk belajar, untuk mencari seluas-luasnya ilmu pengetahuan. Kalau dulu kita kan hanya belajar di sekolah, paling ke perpustakaan.
sekarang lewat internet sambil kita tidur pun juga bisa kita Betul. belajar. Apalagi kalau anak-anak kita yang sudah memang terbiasa di sekolah penggerak, ada apa namanya, dia berminat kepada sesuatu. Kan internet sekarang sudah diberikan. Betul. Boleh. Laptop juga sudah ada. Baik. Dia bisa mengeksplor di situ. Keinginan anak kita misalnya, oh ingin mengetahui sesuatu, dia bisa buka internet. Itu Baik. salah satu kelebihan daripada merdeka belajar. Baik. Itu yang dimanfaatkan. Ya. Baik, Bang. Ya. Nah, terkait sekarang saya mau tanya tentang stunting nih, Bang. Gimana soal stunting di Kota Palangkaraya sendiri, perkembangan dalam penyelesaian masalah ini, Bang? Jadi stunting gini, data yang saya terima beberapa saat yang lalu di tahun 2022, angka stunting kita itu sekitar 226 gejala stunting anak di Kota Palangkaraya, 226. Kalau bisa dipresentasikan ada sekitar hampir 26% Baik. angka stunting di Kota Palangkaraya. Di tahun 2023 ini diharapkan program daripada TPPS namanya, Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diketuai oleh wakil ya, secara eksekusi seperti itu ditargetkan sekitar 20%. Baik. 2024 kalau bisa 17%. Ini bisa tercapai dengan apa? Harus usaha kan? Betul. Dan menurut saya stunting itu tidak bisa diselesaikan oleh satu sektoral, Oke. tapi harus lintas sektoral. Makanya kenapa dibentuk TPPS? TPPS itu Tim Percepatan Penurunan Stunting itu anggotanya banyak. Baik. Dari Bapeda ada juga, kan? Terus dari Dinas Kesehatan iya juga, dari Bapeda ada juga, dari Dinas Pengendalian Penduduk ada juga, dari lintas sektoral ikut bergabung bersama-sama dalam rangka penurunan stunting. Yang kedua, stunting itu sebagai program nasional. Betul. Kalau program nasional itu diharapkan setiap daerah itu paling tidak harus di bawah 20%. Baik. Nah, sekarang posisi kita kan masih di Di atas 20%. 20% di tahun 2024. Bagaimana kita bisa menurunkan? Dengan satu catatan, semua kita gerakan. Kenapa saya bilang digerakkan? Salah satu contoh, ini saya kemarin support juga kepada Dinas Pengendalian Penduduk. Betul. Posyandu kita di Kota Palangkaraya pada waktu itu ada sekitar 152 posyandu. Baik. Tapi yang aktif pada waktu itu hanya 44 posyandu. Ini posyandu ini termasuk adalah garda terdepan terkait masalah pelayanan dasar kesehatan masyarakat, termasuk salah satu ujung tombak bisa mengurangi stunting. Kita berdayakan, makanya saya bilang tadi stunting ini tidak bisa dilakukan satu sektoral, tapi harus lintas sektoral. Semua OPD, kelurahan segala macam, termasuk kader-kader posyandu juga harus kita libatkan. Baik. Nah, tahun ini menurut laporan, dan saya kebetulan ikut pada waktu itu, pemberian makanan tambahan yang diprogramkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk. Jadi 154 posyandu yang ada di Palangkaraya, 150 yang sudah aktif kembali. Oh, wow. Kita harapkan 152 itu bisa bergerak. Ya, terkait masalah pelayanan dasar kesehatan. Kan hampir setiap bulan mereka melakukan kegiatan di situ. Baik. Posyandu ada yang untuk balita, Iya. kan ada untuk remaja, Iya, ada untuk juga. lansia. Tapi kita fokus sekarang nih lah, kita Baik. bicara tentang stunting kepada anak-anak balita ya. balita. Anak balita. Kenapa dibilang stunting? Salah satunya adalah karena gizi buruk. Gizi buruk itu banyak sebabnya. Betul. Termasuk mungkin pemberian makanan yang tidak sehat. Baik. Kenapa tidak sehat? Karena mungkin, mohon maaf, penghasilan orang tua yang tidak mencukupi. Cukup dengan diberikan makan mie, kelihatan sudah kenyang, tapi kan tidak memberikan gizi yang cukup. Betul. Stunting adalah merupakan gejala gizi buruk, termasuk salah satunya tinggi badan mungkin tidak sesuai. Nah, kita gerakan. Kalau saya berpikiran, kita gerakkan dulu posyandu semua bisa berjalan, karena setiap bulan mereka melakukan kegiatan, paling tidak di lingkungan posyandu itu bisa tercover dulu anunya. Baik. Nah, kalau ini sudah bisa berjalan, tinggal controlling dari puskesmas. Nah, puskesmas ini kan termasuk kepanjangan tangan dari puskesmas ini, posyandu ini, karena melibatkan puskesmas. Nah, harapan saya ini sudah mulai berjalan, dan saya kebetulan mengikuti itu, dan saya konsen terhadap itu. Oke. Nah, tapi Bang, menurut Abang nih, akar masalah utama timbulnya stunting ini apakah pernikahan dini atau masalah ekonomi dari keluarga, atau seperti apa, Bang? Masalah utamanya, akar utamanya. Kalau yang saya lihat, kita ini mohon maaf, ada di daerah-daerah tertentu yang umur belum sampai umur ya. Kalau dibilang orang pernikahan dini. Betul. Baru umur 15 tahun, masih SMP, masih SMA sudah kawin. Apakah itu yang salah satu ya.
kalau secara medisnya, salah satu penyebab daripada stunting adalah Pernikahan dini. melakukan pernikahan dini. Yang kedua, lingkungan sekitar, Oh, kesehatan, baik. termasuk air bersih, MCK, segala itu salah satu penyebab stunting. Kedua, asupan gizi. Nah, asupan gizi ini penyebabnya karena apa? Karena faktor ekonomi. Ya, kita bisa nyadari. Apalagi kalau misalnya pernikahan dini kan belum terlalu siap secara ininya, secara medisnya. Baik. Tuh, jadi ekonomi iya, pernikahan dini iya, lingkungan sekitar juga ya MCK segala macam harus itu. Kalau misalnya ini sudah bisa tersarati dengan baik, air bersih sudah ada, makanan juga cukup mewakili untuk asupan gizi juga sudah ada. Nah, kalau ini mungkin bisa kita atasi. Tapi ada program pemerintah itu namanya intervensi. Ada intervensi yang dilakukan oleh TTPPS itu kalau misalnya di situ ada stunting. Ini lagi berjalan. Oh, ini kita lihat. Ini lagi berjalan. Baik, Bang. Terakhir, Bang. Dari semua yang kita obrolin, dari masalah di kesehatan, pendidikan, sekarang stunting nih. Pesan Abang buat masyarakat seperti apa, Bang? Secara keseluruhan ya. Iya. Khusus kepada masyarakat Kota Palangkaraya, yang pertama kami berpesan bahwa kepada orang tua untuk selalu memperhatikan anaknya, apalagi yang masih dalam bangku sekolah. Anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jangan sampai artinya SMP putus sekolah, SD putus sekolah, kita sayangkan. Makanya saya berharap lewat ini saya pesan kepada orang tua, anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kepada orang tua, minta tolong anak-anaknya harus terus dibina, harus terus diperhatikan supaya pendidikannya bisa berjalan baik, minimal SMA karena kewajiban. Ada memang di beberapa yang kami dapat informasi anak SMP sudah putus, apalagi SMA sudah putus. Ini jangan sampai terjadi, itu pesan saya. Supaya kita berharap kalau misalnya ada kejadian seperti itu ya nanti kita bekerja sama dengan dinas terkait untuk bagaimana upaya itu supaya ini jangan sampai terjadi ada putus sekolah karena banyak penyebab ya tidak terlepas daripada ekonomi masyarakat. Baik. Ya kalau terkait masalah ekonomi nanti mungkin ada jalan yang bisa kita bantu terkait itu kan tidak ada pembayaran terkait masa sekolah. Terus yang kedua, kita harapkan peredaran narkoba di Palangkaraya. Ya mudah-mudahan ini kan ibaratnya seperti gunung es. Di permukaan yang kecil, di bawahnya besar. Saya mengimbau kepada anak-anak remaja kita untuk tidak jangan coba-coba menggunakan itu. Betul. Apalagi kan banyak nih macamnya. Mungkin kalau sabu-sabu mungkin mereka anak-anak kita nggak mampu. Lem banyak kami dengar di sekolah ada yang lem. Kita himbau. Makanya peran daripada orang tua sangat kita harapkan di sini. Termasuk kepada RT-RT yang ada di sekitar. Mohon dipantau warganya, jangan sampai anak-anak kita yang memang sebagai generasi penerus kita ini jangan sampai terjerumus itu. Baik. Yang kedua. Ketiga, yang terakhir yang ingin saya pesankan adalah masalah apa tadi ya? Bermedsos. Dengan bijak. Banyak kejadian gara-gara kita salah mengupload, salah memberikan ucapan, apalagi ada undang-undang IT. Betul. Itu malah menjerumuskan kita. Makanya saya himbau, saya yakin di Palangkaraya ini hampir semua orang juga sudah punya HP dan bisa bermedia sosial. Bijaklah menggunakan media sosial. Jangan sampai artinya ini mempermudah kita, teknologi mempermudah kita, malah justru menjerumuskan kita. Itu aja pesan saya.